Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama calon taruna Muhammad Tobi Julfan, NIP 0820025106, kelas D4 TRPKB 2, nomor absen 01. Di sini saya akan mempresentasikan frasa, klausa, dan kalimat efektif. Yang pertama, frasa. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif, berupa gabungan kata, berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata, bersifat non-predikatif. Berarti bahwa salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Sifat non-predikatif pada gabungan kata ini yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Yang pertama, ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang kedua, frasa harus bersifat non-predikatif. Yang ketiga, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Yang keempat, frasa tidak memiliki predikat. Yang kelima, frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. Yang keenam, frasa harus menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Jenis-jenis frasa. Frasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya. Frasa ini tidak mempunyai unsur pusat. Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu komponen atau unsurnya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris dibagi menjadi dua, frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Frasa eksosentris direktif adalah salah satu komponennya adalah preposisi dan menempati fungsi keterangan di dalam kalimat. Contoh, di pasar, dari rumah, ke warung, dengan ayah. Yang kedua, frasa eksosentris non-direktif. Ciri frasa ini adalah komponen pertamanya adalah artikulus, seperti si dan sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Frasa endosentris. Frasa endosentris dibagi menjadi dua, frasa endosentris berinduk tunggal dan frasa endosentris berinduk sama. Yang pertama, frasa endosentris berinduk tunggal adalah frasa yang memiliki induk frasa yang menjadi penanda di kategori frasa. Dibagi menjadi 5, frasa verbal, frasa nominal, frasa pronominal, frasa numeral, frasa adjektifal. Yang kedua, frasa endosentris berinduk jamak adalah frasa yang komponen-komponennya memiliki fungsi dan kategori yang sederajat atau sama. Dibagi menjadi dua, frasa koordinatif dan frasa apositif. Frasa endosentris berinduk tunggal dibagi menjadi 5. Yang pertama, frasa verbal adalah frasa yang mengisi atau menduduki fungsi predikat pada sebuah klausa. Yang kedua, frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas suatu kata benda. Yang ketiga, frasa pronominal adalah frasa yang terbentuk dari kata ganti. Yang keempat, frasa numeral adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Yang kelima, frasa adjektifal adalah frasa yang memiliki anti kata sifat. Frasa endosentris berinduk jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama, frasa koordinatif adalah dua verba yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan kata hubung dan atau. Contoh, orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Yang kedua, kita pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Yang kedua, frasa apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh, pekerjaan orang itu berdagang kain, kini semakin maju. Yang kedua, Jorong, tempat tinggalku dulu, kini menjadi daerah pertambangan batu bara. Yang kedua, klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Hal ini umum dalam bahasa subjek nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. Ciri-ciri klausa dibagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki satu predikat. Yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah intonasi akhir maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, klausa merupakan bagian dari kalimat plural. Jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa bebas.
Klausa ini merupakan klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi satu kalimat yang utuh dalam penulisannya. Klausa yang bernama Latin inti kalimat itu ditulis dengan menggunakan macam-macam kata penghubung atau konjungsi. Adapun contoh klausa ini adalah adik menabung, kakak belajar, dan dia menangis. Yang kedua, klausa terikat merupakan klausa yang strukturnya hanya terdiri dari subjek atau predikat saja dan tidak bisa menjadi satu kalimat. Dalam penulisannya, klausa yang bernama lain anak kalimat ini haruslah ditulis dengan menggunakan jenis-jenis konjungsi. Adapun contoh-contohnya yaitu sementara waktu, tengah mencuci motor, dan sejak masih kanak-kanak. Yang ketiga, klausa verba merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dibagi menjadi beberapa jenis, di mana jenis-jenis klausa verbal tersebut antara lain klausa transitif dan klausa intransitif. Adapun contoh-contoh klausa ini antara lain ayah sedang memperbaiki genting rumah, ibu tengah memasak gulai kambing, dan adik masih bermain sepak bola. Yang keempat, klausa nomina merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata benda atau contoh frasa nomina. Adapun contoh klausa ini adalah ayahku hanyalah seorang guru, kakakku masih seorang mahasiswa, mereka bukanlah gerombolan tunawisma, dan lain-lain. Masih banyak lagi jenis-jenis klausa. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memiliki diksi secara tepat. Yang keempat, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang kelima, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang keenam, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Yang ketujuh, memandangkan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Syarat penyusunan kalimat efektif. Yang pertama, adanya kesatuan dalam penyusunan kata. Yang kedua, ada keparalelan dari setiap kata untuk membentuk suatu kalimat. Yang ketiga, ada perpaduan dari setiap kata. Yang keempat, ada kelogisan maksud dan makna dari kalimat tersebut. Yang kelima, ada kepaduan kata. Yang keenam, ada kehematan kata, tidak mengulang kata yang dapat digabungkan. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Yang kedua, kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Contohnya, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat paling efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon siswa atau siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Sekian, terima kasih.